Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi sama kakak Natasha Melani Fayasti. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Tema 3, pembelajaran 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Nah, yang pertama ada keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan yang terakhir itu ada konsumsi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Orang yang melakukan kegiatan produksi adalah produsen. Nah, yang kedua itu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang hasil produksi kepada masyarakat. Dan orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Kemudian yang ketiga itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan orang menggunakan hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan konsumen. Nah, apakah sampai di sini adik-adik semua paham? Baiklah, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke. Sebagai warga negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah yang terdiri dari daratan dan juga perairan. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga sangat indah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara dan siswa yang cinta tanah air, maka kita harus menjaga dan juga memelihara keindahan yang ada di Indonesia ini. Lalu, apa saja jenis aktivitas kegiatan ekonomi? Yang pertama itu ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan adanya posisi ini, maka wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Nah, wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari dan juga curah hujan di sepanjang tahunnya. Oleh karena itu, kondisi ini mendukung aktivitas pertanian karena tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Banyak sekali penduduk Indonesia yang melakukan aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan juga pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, contohnya sawah irigasi dan juga sawah lebak. Pertanian lahan kering ini membutuhkan sedikit air. Nah, contohnya itu tegalan atau perkebunan. Nah, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, aktivitas peternakan dikelola bagi masyarakat maupun badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar, sehingga menghasilkan hewan ternak yang melimpah. Kemudian hasil ternak tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu, apa saja jenis hewan yang dapat dibudidayakan oleh masyarakat? Jadi jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat yaitu peternakan unggas seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil, kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar, sapi, kerbau, dan juga kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Nah, hasil peternakan tidak hanya dapat dikonsumsi oleh masyarakat saja, akan tetapi juga bisa digunakan untuk kerajinan. Contohnya sepatu, tas, sendal, jaket, dan kop. Nah, ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, dengan wilayah inilah Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim, dikarenakan wilayah perairan yang menyimpan kekayaan alam melimpah. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan kekayaan alam ini dengan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan juga perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sedangkan aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau.
Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal untuk menggerakkan perahu. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk, atau juga danau. Contohnya budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Indonesia pernah dijuluki karpet hijau karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Nah, hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan. Reboisasi lahan gundul, hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Adapun fungsi hutan yaitu yang pertama sebagai penyimpan cadangan air tanah, yang kedua penyeimbang iklim serta tempat habitat flora dan fauna. Kawasan hutan juga dapat dimanfaatkan untuk objek wisata karena banyaknya manfaat hutan. Kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah paham sampai di sini? Baiklah, kita lanjut ya. Yang kedua, arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami dan menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman dalam masyarakat. Apabila kita kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, terjadinya konflik ras, suku maupun juga agama. Yang kedua, perpecahan bangsa. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik dari masyarakat lain. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kemudian dampak yang lainnya yaitu yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Kita harus menyadari bahwa keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia ini menjadi identitas negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tengkulak pada abad 17 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Bentuk sikap toleran dalam keragaman yaitu yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik, tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, atau golongan. Nah, selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sikapnya yang hendak kita hindari yaitu yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya sekitar. Nah, kemudian sikap yang hendak kita hindari yaitu
mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Kemudian cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Nah, apakah sampai di sini adik-adik mengerti? Jika sudah mengerti, sekian video pembelajaran dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.